pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jalur zonasi dinilai memberikan pemerataan akses pendidikan dan tidak ada lagi sekolah unggulan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menargetkan 5.963 warga ikut serta dalam layanan program KB gratis. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Senin 23 Juni 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Jalur zonasi dinilai memberikan pemerataan akses pendidikan dan tidak ada lagi sekolah unggulan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran baru telah dimulai dengan skema khusus berbasis zonasi atau domisili. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siswa agar dapat mengakses pendidikan di sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Wakil Kepala Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang, Muslim, mengungkapkan bahwa jalur domisili dapat mempermudah siswa dalam proses masuk sekolah. Menurutnya, sistem ini membantu orang tua dan siswa karena jarak tempuh ke sekolah menjadi lebih dekat dan efisien. Kami yang domisili yang dekat-dekat sini, kami yang jalurnya dia ikut orang tua, ikut nenek atau kendala kakak, kendala akte itu ya kita permudah bagaimana caranya dia tetap bersekolah. Ditambahkan Muslim dengan adanya sistem zonasi juga bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik yang memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan tidak ada lagi sekolah unggulan karena semua sekolah itu sama. Proses penerimaan siswa menjadi proses penerimaan siswa yang lebih baik dan berstruktur. Ia berharap sistem ini terus dikembangkan agar manfaatnya lebih dirasakan secara merata di seluruh masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Suherman, mengungkapkan sistem penerimaan siswa baru yang diterapkan saat ini dengan menggunakan basis domisili juga tidak lepas dari potensi kecurangan. Suherman menilai penerimaan siswa baru dengan basis kewilayahan meski secara konseptual baik karena mengakomodir prinsip pemerataan pendidikan, namun pada kenyataan implementasi di lapangan masih sulit diterapkan. Suherman mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana integritas dan komitmen insan di dunia pendidikan dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan penerimaan siswa baru yang jujur dan berkeadilan. Mau atau tidak? Kalau mau iya, mari kita bersama. Semua stakeholder duduk bersama. Seluruh pemangku jabatan, misalnya saya contohkan DPR, kemudian kepala dinas, kepala sekolah, tokoh-tokoh pendidikan, LSM, harus kita terlibat semua stakeholder itu. Jadi kita bagaimana langkah-langkah ke depan. Artinya begini, kalau memang mau kita melakukan bersih-bersih, ayo pertanyaannya, maukah dinas kita bersih-bersih, DPR kita bersih-bersih, LSM kita bersih-bersih. Suherman berharap pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem penerimaan siswa baru. Namun hal itu juga harus diiringi dengan komitmen dan integritas yang konkret dengan tidak melakukan kecurangan atas sistem yang telah diatur dan disepakati bersama. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Yang saya tahu jalur zonasi sekarang ini menurut saya yang saya tahu tuh kadang ya siswanya ada yang dari jauh, ada yang ada yang campur lah maksud aku. Tapi kalau memang diberlakukan yang zonasi ya baguslah karena dia diambil yang terdekat dulu di lingkungan sekolah. Memang kebanyakan yang sudah siswa yang dekat rumah, dekat sekolah, tidak bisa masuk sekolah tersebut karena sudah full atau sudah ada terisi dari jauh masuk aku. Nah, dengan adanya mungkin dibatasi zonasi ini, siswa yang lingkungan dekat sekolah bisa masuk sekolah itu, dan juga dibatasi artinya zonasi itu untuk yang di lingkungan sekolah yang terdekat dengan sekolah. Menurut saya itu, Pak. Saya setuju ya,
eh, dengan sistem PPDB dan penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi. Tujuannya kan untuk pemerataan. Hanya saja bagus yang saya sebutkan di sini, yang utama adalah kualitas sekolah dan tenaga pendidik harus merata di setiap kecamatan. Contohnya di negara Jepang, itu sekolahnya merata ada di setiap kecamatan, sekolah-sekolah unggul. Diharapkan jadi ke depan tidak ada lagi yang dinamakan sekolah-sekolah unggul, tapi semuanya adalah unggul atau semuanya adalah kurang unggul atau tidak unggul. Jadi semuanya merata. Itu saja dari saya. Yo, kalau menurut aku dari awal pada waktu penerimaan ini kayaknya tidak transparan sekolah itu. Tidak. Ya artinya bagi masyarakat yang awam kan tidak tahu kapan dimulainya misalnya tuh waktunya penerimaan itu kan. Jadi kalau menurut aku sosialisasinya di sekolah tuh kurang. Dalam penerimaan siswa baru tuh pihak sekolah tuh ya harus transparan. Transparan tuh dalam arti ini ya. Transparan tuh dalam arti dia tuh ngumum ke, artinya tuh mulai pembukaan, misalnya kuota yang mereka apa ya? Artinya tuh kuota apa itu? Yang penerimaan mereka tuh harus jelas, misalnya dari jalur zonasi sekian, dari jalur ini sekian itu. Nah, paling tidak kan uang biar masyarakat umum tuh wali murid itu kan tahu berarti kuota untuk prestasi misalnya SMP 1 nih sekian kasarnya kan itu kan. Jalur donasi sekian kayak. Iya, aku juga sosialisasi di tiap sekolah itu kan aku juga kurang. Pendengar mengupas lebih jauh lanjut terkait penerimaan siswa baru, kita simak wawancara bersama praktisi atau pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Suherman. Baik Pak Suherman, selaku praktisi dan juga pengamat pendidikan Sumatera Selatan, menyikapi sistem penerimaan zonasi dan juga masalah pemerataan pendidikan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah mungkin salah satu untuk melakukan pemerataan pendidikan atau membagi zonasi untuk pendidikan. Kalau dari kacamata pendidikan, selaku praktisi pendidikan, kita melihatnya seperti apa? Apakah sasaran yang tepat untuk melakukan pemerataan pendidikan, Pak? Kalau sekarang ini bukan sistem zonasi ya. Zonasi itu yang tahun kemarin. Untuk tahun ini kita menggunakan sistem domisili. Ya. Nah, dalam PPDB ini, kalau saya lihat sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, memang banyak sekali permasalahan dalam PPDB tahun ini. Kasus jual beli bangku bukan terjadi di Palembang saja, di Jawa, Bogor, Bandung, Jakarta, hampir seluruh. Nah, artinya lagu itu lagu lama berputar kembali. Kenangan. Ya, jadi berputar terus tahun depan pasti lagi. Dari kita itu tidak melakukan reformasi. Saya kan sudah sering narasumber di RRI agar penerimaan PPDB itu dilakukan secara transparan. Artinya begini, kita lakukan uji tes kepada siswa. Misalnya saya minta suatu SMA negeri itu membutuhkan 400 orang yang akan diterima. Artinya walaupun berapa ribu yang daftar, kita kan pakai skor penilaian ranking 1 sampai 100 sampai 400. Nah, kemudian setelah tes itu kita umumkan detik itulah hasil tes. Ya, benar. Andi lulus sekian nilai, Bima lulus sekian nilai. Jadi kan tidak ada protes satu. Yang kedua, saya berharap tidak ada lagi tetepan-tetepan. Ya.
baik dari DPR, LSM, kemudian dari dinas-dinas terkait, Wartawan kemudian ya termasuk wartawan, termasuk kawan dan konco. Nah, artinya begitu. Jadi kita kalau memang mau melakukan reformasi, aku yakin maka hasilnya akan baik. Tapi itu makanya sebelum menentu kebijakan, saya siap berbicara di depan DPR, di depan kepala dinas, depan gubernur, wali kota. Oke, buat saya sebagai narasumbernya. Saya yakin kita cari solusinya ke depan. Pak Suherman, ini kalau kita melihat dikatakan tadi jalur domisili atau mungkin zonasi seperti itu, indikasi yang lebih kuat terjadi jual beli atau mungkin upaya-upaya yang di luar dari ketentuan ini, jalur prestasi ini juga menjadi salah satu sorotan penting, Pak, di mana mungkin oknum sekolah atau mungkin oknum wali murid ini mengambil celah ini untuk melakukan manipulasi data atau penempatan siswa yang tidak sesuai tes. Jalur prestasi itu sebenarnya peraturan Pak Wali ya, masih zamannya Pak Edi Santana tahun 2011-2012. Nah itu kan sudah ada aturan. Nggak ada jalur akademik, ada non akademik. Akademik kita ambil prestasi olahraga, misalnya ada anak hafiz Al-Quran, kemudian ada anak yang pinter poli tapi dia berprestasi dengan menunjukkan piagamnya, kemudian ada anak misal karate, misalnya ada anak pinter sepak bola, basketbal, dan itu memang jalur non prestasi, itu non akademik. Nah, itu kan sudah ada tuh kan sebenarnya di wali kota. Tetapi yang jadi masalah sekarang masyarakat menggunakan sertifikat piagam itu banyak yang bodong. Ya. Ini kan hasil penemuan. Ya, nah itu kan dari ombudsman juga kan sudah mengakui itu. Nah, maksud saya, apakah bisa nggak pihak sekolah mengecek sertifikat itu memang betul diluarkan instansi itu atau tidak? Kan bisa dicek. Iya. Ada nomor seri sertifikat. Nah, artinya di situ kita lihat memang kita butuh proses untuk melihat bodong atau tidak sertifikat itu. Nah, memang ini jadi permasalahan dari tahun ke tahun itu. Pak Suherman, saya potong sedikit, Pak. Pak, ini kan tadi kalau kita berbicara masalah sertifikat bodong, atau mungkin bisa dikatakan sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ada lagi pantauan kami berkaitan dengan upaya dari sekolah, asal sekolah yang memainkan data atau nilai untuk agar murid baru yang akan masuk di tingkat SLTA atau SMA ini memiliki nilai jauh lebih baik. Jadi ada peran dari tingkat SMP atau SLTP dan juga oknum orang tua ini yang bermain nilai untuk mendapatkan celah masuk di sekolah yang dituju, Pak. Ini seperti apa, Pak? Bisa jadi celah-celah itu dimanfaatkan wali murid karena wali murid itu punya prinsip untuk memaksakan anaknya ke sekolah yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau walaupun celah bagaimanapun, nilai bagaimanapun lobby-lobby pengontrolan nilai, pengkontrolan nilai dari suatu sekolah anak itu bisa kita minimalisir. Artinya begini, kalau kita melakukan tes secara langsung, misalnya kita lakukan di aula ini untuk tingkat SMP, untuk tingkat SMA. Nah, artinya di tes secara serentak kita pakai CCTV. Sanggup nggak pemerintahan daerah itu melakukan itu? Saya minta kita Palembang ini menjadi sampel. Iya, sistem terbuka itu, Pak, saya ya? sudah berharap berkali-kali Palembang adalah sampel. Sampel tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat SMK, tingkat MTS, kita coba. Tapi kalau dari kita memang tidak melakukan itu, ya itulah terjadinya. Dari tahun ke tahun, dari tahun enggak. Ya, sama dengan ijazah presiden ini, nah judulnya.
Jasa Jokowi polemik tak bertepi. Nah sama aja itu. Pak, satu lagi Pak, yang terakhir mungkin sedikit saja Pak, berbicara mengenai masalah penerimaan atau mungkin pemerataan pendidikan. Ada satu hal yang cukup unik ini, berkaitan dengan sejumlah siswa yang tidak melakukan bisa dikatakan daftar ulang saat mereka sudah diterima atau nama mereka sudah dicantumkan. Ada beberapa sekolah, indikasinya ada beberapa sekolah ini yang menyisakan bangku sekolah, padahal siswanya dikatakan lulus, namun mereka tidak melakukan daftar ulang atau verifikasi data. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum sekolah untuk dijual belikan, Pak. Nah, ini tanggapan kita atau pandangan kita seperti apa nih, Pak? Ya, yang jadi permasalahan ini, kalau saya lihat sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, permasalahan itu anak itu double. Misal ada tes di SMA 3, ada tes SMA 8. Ternyata jadi lulus di SMA 3, SMA 8 enggak. Nah itu jadi permasalahan. Kan kita boleh melakukan tes itu. Ini namanya lintas rayon. Kalau dulu disebut lintas rayon, boleh. Kan? Tetapi yang diutamakan itu 80% kalau saya lihat juknis dari Pak Menteri itu domisili. Ya. Nah itu. Tapi boleh. Itu kan pelanggaran hak asasi juga kalau kita membatasi anak dia mau sekolah di situ. Nggak apa-apa tes. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa kita tidak melakukan tes secara objektif? Ya. Nah jadi begini, kalau anak itu sudah dia memilih, dia tidak boleh lulus dalam 2 tempat. Dia lulus SMA 3, dianggap SMA 8 tidak lulus. Selesaikan, jadi peringkat yang lain bisa naik. Nah Pak, tapi ini kalau tadi Bapak mengatakan peringkat yang lain naik, tapi ada oknum sekolah yang memanfaatkan kekosongan ini, tidak adanya upaya verifikasi atau mungkin pemilihan oleh yang siswa yang lulus tersebut, ini dimanfaatkan oleh sekolah untuk dijual belikan Pak kepada oknum wali murid atau mungkin oknum siswa yang akan masuk ke SMA tersebut. Nah ini seperti apa nih Pak? Ada upaya jual beli sisa? Ya kalau kan sekolah begini, kita harus mengetahui dulu permasalahan sekolah. Kalau sekolah itu misalnya 36 yang terdaftar dia berarti 4 kan yang kurang. Nah memang mungkin bermanfaat, bisa jadi tetangga jiron dari sekolah itu, bisa jadi anak guru masuk di situ, bisa jadi ponan guru bisa masuk di situ, bisa jadi dari LSM, celah-celah itu yang dimanfaatkan. Nah tapi kalau mereka menurut jalur yang saya sarankan, jalur seperti itu, tidak ada siswa yang double. Nah itu kan, ini kan banyak masalah juga. Jangan di negeri. Misalnya begini, siswa itu sudah daftar di swasta. Nah dia sudah daftar di swasta, dia sudah bayar. Ternyata dia lulus di negeri, kan narik dari swasta. Iya. Nah itu kan bukan lagi permasalahan kita. Itu permasalahan swasta dan negeri itu ada permasalahan semua. Dalam PPDB itu. Nah bagaimana kita, ini sudah terjadi. Saya kadang-kadang emosi kalau pembahas ini. Lebih baik, saya sudah nantang dari beberapa kali, baik di TPRI, ya, di televisi maupun di RRI ini, saya sudah nantang. Mari duduk bersama. Oke, kalau masalah ini kita angkat nggak sudah. Kemarin saya dialog di TPRI ya sama Ombudsman. Itu banyak banget Ombudsman itu diserbu gara-gara PPDB tahun ini. Nah dari Ombudsman ngomong. Jadi saya bilang, kalau kita melakukan tes secara transparan, mungkin ada permasalahan tapi kecil. Tapi kalau kita masih melakukan seperti ini, permasalahan ini berulang-ulang. Baik Pak Suherman, nanti kita lanjut di dialog nanti beberapa jam lagi di pagi hari ini. Semoga nanti ini akan menjadi salah satu pencerahan atau ruang khusus mungkin bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah evaluasi dalam penerimaan siswa baru ini dengan cara transparan dan atau tidak menggunakan lagi sistem-sistem yang digunakan yang cara lama. Kita berharap tentunya dapat memberikan pendidikan yang lebih positif Pak Suherman. Makasih Pak Suherman sudah bergabung bersama RRI. Kita jumpa lagi nanti dalam dialog berikutnya. Assalamualaikum, sehat selalu Pak Suherman. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menargetkan 5.963 warga ikut serta dalam layanan program KB gratis. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Palembang kembali turun ke lapangan dan mengajak untuk hidup lebih sehat dan terencana melalui program Keluarga Berencana Gratis. Koordinator Wilayah KB Seberang Ulu 1, Sri Pujiani Triningsi mengatakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Palembang, penyuluhan keliling digelar untuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya program Bangga Kencana dan pencegahan stunting. Ini bukan hanya soal KB, tapi tentang bagaimana keluarga bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Program tersebut berlangsung sejak tanggal 16 hingga 30 Juni tahun 2025 dan dapat diakses oleh seluruh warga di fasilitas kesehatan terdekat di setiap kecamatan. Pilihan metode kontrasepsi pun beragam, mulai dari pil, suntik, spiral, hingga metode operasi wanita. Salah satu titik pelayanan berada di Puskesmas 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Targetnya kalau untuk tingkat kota itu lumayan besar Pak ya, targetnya ada 5.000, hampir 6.000-an, 5.963 kalau tidak salah Pak ya. Nah kalau untuk tingkat kecamatan hanya 331. Kalau secara keseluruhan Pak, seluruh Kota Palembang bahkan seluruh Indonesia Pak. Tapi kalau khusus untuk di Kecamatan SU1 pelayanannya ada 15 tempat Pak. Itu 3 puskesmas, 1 rumah sakit Bari dan 11 lagi di PMB. Berbeda-beda Pak, tergantung puskesmas tempat paskes pelayanan masing-masing Pak. Kami selaku penyuluh KB Pak selalu menghimbau dan mengajak khusus untuk pasangan usia subur ber-KB. Hingga 19 Juni, sebanyak 30 warga sudah memanfaatkan layanan tersebut. Antusias masyarakat sangatlah terlihat nyata. Salah satu warga setempat, Nelpa, mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya program KB gratis tersebut. Biar jadilah 2 anak baik. 2 anak jelas pokoknya. Soalnya kan untuk biaya pendidikannya kan. Terus habis itu pokoknya 2 anak lah, pokoknya udah pas. DPPKB menargetkan 5.963 warga ikut serta dalam layanan tersebut. Harapannya penyuluhan dan layanan KB keliling bisa menjadi pintu masuk menuju keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Rangkaian penyuluhan keliling telah berlanjut sejak tanggal 20 Juni tahun 2025, menyapa lebih banyak warga Palembang dengan semangat membangun masa depan bersama. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai perbaiki jembatan Tanah Kering Pulau Rimau, anggaran 5 miliar rupiah. Dan berapa, Pak? Pada lebih kurang 5 miliar. Harapan ribuan warga di 3 kecamatan Kabupaten Banyuasin akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai melakukan perbaikan menyeluruh terhadap jembatan Tanah Kering di Kecamatan Pulau Rimau yang selama ini menjadi akses vital masyarakat. Jembatan sepanjang 270 meter itu selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya penghubung utama bagi warga Pulau Rimau, Tungkal Ilir, dan Suak Tapeh. Namun, kondisi jembatan yang kian rapuh dan membahayakan pengendara akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bupati Banyuasin Askolani menegaskan bahwa proyek perbaikan ini menggunakan dana sekitar 5 miliar rupiah dan ditargetkan rampung dalam waktu 40 hari. Meski masa kerja kontrak normalnya dipatok 120 hari, Bupati meminta agar percepatan penyelesaian dilakukan demi keselamatan dan kebutuhan akses masyarakat. Selama masa pengerjaan, jembatan akan diberlakukan sistem buka tutup. Akses kendaraan ditutup mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore setiap harinya. Setelah itu jembatan dibuka untuk lalu lintas hingga keesokan harinya. Kita lalui memang kondisinya sangat tidak layak lagi dan sangat membahayakan bagi masyarakat yang melalui jembatan ini. Makanya kita tidak punya waktu lagi. Hari ini bulan Juni ini mulai kita lakukan
pengerjaannya. Pengerjaan ini lebih kurang 120 hari. Tapi saya minta target tadi, minta dipercepat pembangunannya kalau bisa 30 sampai 40 hari pembangunannya. Dan saya berharap pada masyarakat Pulau Rimau, pertama, jembatan ini ada waktu buka tutup namanya. Jadi jam 7 pagi itu ditutup karena pihak ketiga perusahaan akan melakukan pekerjaan proyek. Dan jam 5 itu dibuka. Jadi sampai semalaman, sampai jam 7 besok pagi lagi akan ditutup lagi. Jadi Bupati Banyuasin juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang biasa melintasi jembatan ini agar mengurangi beban muatan kendaraan demi menjaga keawetan konstruksi baru yang tengah dibangun. Perbaikan jembatan ini diharapkan pula mampu mendongkrak perekonomian kawasan serta memberi rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas harian, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi andalan daerah setempat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Komitmen Sumatera Selatan membina atlet muda makin terlihat dengan digelarnya kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 tahun 2025. Turnamen ini diikuti 14 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sebagai bagian dari proses pembinaan berjenjang menuju level nasional. Syahril Musa, Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel, menjelaskan turnamen ini bukan hanya kompetisi tapi jadi bagian penting dari strategi Sumsel dalam mencetak pemain muda yang siap bersaing di kancah nasional, khususnya dalam Piala Suaratin U15. Menurutnya, turnamen ini sekaligus menjadi sarana pembinaan usia dini dan ajang penjaringan pemain muda berbakat yang bisa dibawa ke level nasional. Untuk tahun ini cukup karena seperti Lahat misalnya ya. Lahat itu juga kemarin masuk di babak perempat final. MUBA juga di situ muncul sekarang PS Bayangkara dan ada beberapa peta kekuatan lainnya. Ya, Persipra juga seperti itu karena mereka dari beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri karena turnamen ini setiap tahun diadakan. Cukup mengembirakan, potensinya cukup banyak sekali ya. Jadi kita berharap tim yang nanti yang keluar yang terbaik. Format kompetisi dibagi dalam 3 grup dengan sistem penyisihan yang menantang. Atmosfer kompetitif dipastikan tinggi, mengingat kedua tim peserta cukup merata. Sebelumnya ajang serupa antara OPD juga digelar dan dimenangkan tim RSUD Siti Fatimah, menandai keseriusan pembinaan sepak bola lintas sektor di Sumatera Selatan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, jalur zonasi dinilai memberikan pemerataan akses pendidikan dan tidak ada lagi sekolah unggulan. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga berencana Kota Palembang menargetkan 5.963 warga ikut serta dalam layanan program KB gratis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Info cuaca.